Sebelum berperang, saya mau bahas dulu penyakit yang berlebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat benar, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat semuanya. Alhamdulillah masih puasa semua ya. Nah, sahabat pena, lagi apa ini sore hari ini? Ya, biasanya ada yang lagi takjil war ya. Sebelum berperang, saya mau bahas dulu penyakit yang banyak tidak kita sadari kita masuk di dalamnya. Apa itu? Yaitu sindrom balas dendam. Nah, barangkali ketika kita sedang berpuasa itu makanan nampak semuanya tampak nikmat, tampak lezat ya, sehingga kita tergoda untuk bisa menikmatinya itu, sehingga kita banyak membeli makanan, minuman yang kemudian bayangannya itu ketika adzan maghrib langsung kita sikat semuanya. Nah, kali ini saya bermaksud untuk mengingatkan hati-hati dengan beberapa hal yang berpotensi akan melanggar hukum-hukum atau adab-adab di dalam makan itu sendiri. Apa? Yang pertama, larangan israf atau berlebihan ya. Karena kita barangkali sempat berpikir karena merasa sudah menahan tidak makan tidak minum sehari penuh, kemudian kita berhak makan apa saja atau minum apa saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jangan sampai kita menjadikan perut kita itu menjadi tong sampah ya, yang kita masuki setelah seharian kosong dengan makanan minuman yang banyak dan tidak terkontrol. Kemudian yang kedua, ingat atas bahaya mubazir atau food waste. Banyak sekali di antara generasi Gen Z ya, khususnya membeli makanan itu tidak serta-merta karena memang kebutuhan, tetapi hanya karena bentuknya yang unik, lucu ya, kemudian hanya di foto ya, jadikan konten, makan sedikit, sisa dan dibuang. Allah sudah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir atau pemboros itu adalah saudaranya setan. Nah, pastinya kita tidak mau kan beribadah kok malah menjadi bestinya setan. Kemudian yang ketiga, ingat rule of thirds, aturan sepertiga. Nah, Rasulullah telah mengingatkan dan memberikan tips kepada kita agar perut kita itu tidak terasa begah karena makan dan tetap kuat dalam beribadah. Rasulullah bersabda, maka sepertiga perut kita itu untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Nah, kalau ruang jatah untuk nafas kita itu terisi makanan dan minuman, ya seperti apa rasanya? Pastinya akan terasa tidak nyaman dan berefek begah, malas untuk beribadah berikutnya. Sholat maghrib malas, kemudian terasa sampai sholat isya, sampai sholat tarawih, dan bahkan tidak semangat untuk melakukan tilawah pada malam harinya. Nah, kemudian bagaimana tips sederhana yang kita menghindari tiga hal itu? Yang pertama, berhenti sebelum kenyang. Ya, ikutin sunnah. Ya, sisakan sepertiga perut kita itu untuk bernafas, ya, untuk nafas kita agar kita tidak terasa begah tadi. Dan yang kedua, perlu dipikirkan 2-3 kali untuk membeli makanan atau minuman, ya, sehingga makanan dan minuman yang kita beli itu tidak menjadi makanan minuman yang mubazir hanya karena ingin membuat konten dan mengikuti tren. Dan yang ketiga, belajar menghargai makanan. Ya, ambil porsi kecil, setelah habis kemudian ambil lagi yang lain. Jangan sampai ambil banyak segunung tetapi yang dimakan hanya sedikit sehingga ujung-ujungnya menjadi sisa dan dibuang. Sahabat benar rahimakumullah, nah, momen berbuka itu menjadi bagian momen kita untuk bersyukur, bukan momen untuk balas dendam ya. Sekali lagi, mari kita jadikan bagian dari puasa Ramadan yaitu berbuka itu sesuatu kegiatan yang positif dan mindful. Demikian takbirah untuk diri dan sahabat benar semuanya.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.